Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Masih di dalam teori jaringan komputer. Kali ini saya akan membahas tentang virtual LAN atau VLAN. Virtual Local Area Network atau disingkat VLAN adalah local area network yang dikonfigurasi sehingga terlihat secara fisik seperti sebuah jaringan lokal, namun secara logikal merupakan kumpulan segmen jaringan yang berbeda. Nah, ini adalah contoh infrastruktur dari VLAN. Di sini ada 20, 21 per 24, 172.17.10.21 per 24. Di sini 172.17.20.22 per 24 dan lain-lain. Nah, ini adalah network-network yang berbeda. Ini adalah 10 per 24, 20 per 24, 30 per 24. Nah, ini sama di dalam satu buah VLAN yang sama, VLAN name yang sama atau nama VLAN yang sama. Nah, ini juga. Nah, ini adalah semuanya berbeda network, tetapi dalam satu buah jaringan komputer. Teknik untuk mendistribusikan segmen jaringan yang berbeda dalam satu perangkat jaringan yang sama. Jadi di sini ada beberapa jaringan yang berbeda atau network yang berbeda tetapi di dalam satu buah perangkat. Standar protokol VLAN yaitu IEEE 802.1Q atau biasa disebut dengan .1Q. Nah, ini ada tag dari VLAN, ada TPID, PCP, CPI, dan PID. Nah, ini PID adalah VLAN Identifier. Ini adalah nomor dari VLAN. Nah, tag protokol identifier atau TPID adalah identifier yang digunakan untuk menunjukkan bahwa paket ini terdapat protokol VLAN. VLAN identifier atau VID berjumlah 12 bit mengidentifikasikan VLAN ID yaitu range-nya antara 1 sampai 4094. Nah, value dari VID ini menggunakan bilangan heksadesimal. VLAN hanya ada pada manageable switch, yaitu switch yang bisa dikonfigurasi. Nah, ini adalah contoh sebuah switch dari TP-Link yang manage switch yang bisa dikonfigurasi. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Nah, ini adalah segmen LAN yang berbeda tetapi dalam sebuah perangkat jaringan komputer. Manfaat VLAN yang pertama adalah cost reduction, yang kedua adalah memperkecil traffic broadcast, yang ketiga mempermudah manajemen jaringan, dan yang keempat adalah lebih aman. Cost reduction atau penghematan biaya. Dengan VLAN kita dapat meminimalisir penggunaan perangkat jaringan yang akan berakibat pada pengeluaran biaya menjadi lebih rendah. Nah, ini kalau tanpa VLAN dari jaringan yang berbeda atau segmen yang berbeda ini akan membutuhkan 3 buah router. Tapi dengan VLAN
hanya menggunakan satu buah switch dan satu buah router, maka kita akan bisa mengkonfigurasikan atau mengkoneksikan VLAN-VLAN yang berbeda dalam satu buah jaringan komputer. Dengan satu buah router dan satu buah managed switch, kita sudah dapat membuat beberapa segmen jaringan. Lain halnya jika kita tanpa VLAN, maka setiap segmen harus menggunakan perangkat jaringan sendiri-sendiri. Memperkecil traffic broadcast. Switch memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan broadcast ke seluruh host yang terhubung dengannya. Switch menerima pesan broadcast dan menyebarkan kembali ke dalam jaringannya. Switch menerima pesan broadcast dan menyebarkan kembali dalam jaringannya. Penggunaan VLAN akan memecah broadcast domain sehingga switch hanya akan menyebarkan pesan broadcast ke VLAN tertentu. Jadi bila ada broadcast, maka hanya VLAN tertentu yang dituju saja yang akan mendapatkan pesan broadcast tersebut. VLAN dengan nama yang lain tidak akan diberikan. Nah, bila ada sebuah misalnya ada data untuk VLAN berwarna pink, maka hanya dari VLAN warna pink ini yang akan menerima broadcast data tersebut. Ya, VLAN lainnya ini tidak akan menerima. Dengan menggunakan VLAN, kita bisa mengelompokkan jaringan. Ini akan memudahkan kita apabila ingin memperluas jaringan, membuat subnetwork baru, serta memudahkan troubleshooting jika terjadi permasalahan jaringan. Ini ada contoh, misalnya kita sudah mengkonfigurasi VLAN seperti ini, ada VLAN 1 misalnya, ada VLAN 2 dan ada VLAN 3. Lalu kita bisa konfigurasi untuk port yang lain, misalnya kita akan masukkan ke dalam VLAN nomor 2. Dan VLAN nomor 3 hanya tersisa misalnya 2 buah workstation. Atau kita bisa menambahkan perangkat jaringan lain dan kita akan bisa mengonfigurasi VLAN yang sama dengan di perangkat switch yang lain. Jika kita menggunakan VLAN secara default, komunikasi antar host hanya dapat dilakukan dalam lingkup VLAN yang sama. Host tidak dapat berkomunikasi dengan host yang terletak pada VLAN yang lain dalam hal komunikasi lokal. Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan keamanan jaringan karena dapat meminimalisir ancaman dari host lain yang berada di luar VLAN. Nah, jadi ini antar VLAN tidak bisa berkomunikasi kecuali kita mengkonfigurasinya. Nah, antar VLAN ini terpisah masing-masing. Bila kita konfigurasi untuk dihubungkannya baru akan bisa terkoneksi. Bila tidak, maka ini akan relatif aman karena antar VLAN ini tidak dengan mudah atau serta-merta langsung terkoneksi. Jenis-jenis VLAN, ada VLAN data, yakni VLAN yang membawa trafik data yang berasal dari user. VLAN voice, yakni VLAN yang membawa trafik voice dari IP phone. VLAN voice digunakan agar kualitas komunikasi VoIP maksimal. Nah, ini ada VLAN untuk voice dan ada VLAN juga untuk data. Mode switchboard pada VLAN. Mode akses digunakan untuk melewatkan trafik dari satu VLAN dan hanya bisa melewatkan satu VLAN saja. Biasanya mode akses dikonfigurasi pada port switch yang mengarah ke perangkat end device seperti komputer atau laptop. Nah, ini adalah mode akses antara PC atau workstation dengan hub atau switch. Dan ini adalah mode trunk.
Nah, mode terang ini adalah jalur antara switch dan perangkat router. Ini adalah mode akses, kabel-kabel antara PC dan switch. Ini adalah mode akses, dan kabel antara switch dan router ini adalah mode terang. VLAN ID. Untuk memberikan identitas sebuah VLAN digunakan nomor identitas VLAN yang dinamakan VLAN ID. Digunakan untuk menandai VLAN yang terkait dua range VLAN ID adalah normal range VLAN 1 sampai 1005 dan extended range VLAN 1006 sampai 4094. Normal VLAN 1 sampai 005 digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah, disimpan dalam file database VLAN. Extended range VLAN 1006 sampai 4094 memungkinkan para service provider untuk memperluas infrastrukturnya kepada konsumen yang lebih banyak. Dibutuhkan untuk perusahaan yang skala besar yang membutuhkan jumlah VLAN lebih dari normal. Disimpan dalam NVRAM atau File Running Configuration. Cara kerja VLAN bekerja pada layer 2 model OSI, yaitu data link layer. Switch hanya akan meneruskan paket-paket yang berasal dari interface VLAN ke interface lainnya yang VLAN-nya sama. Nah, ini paket akan diteruskan hanya ke VLAN yang sama. Misalnya port F01 sampai F05 dikonfigurasi sebagai VLAN 10, port sisanya default VLAN 1. Saat ada traffic dari interface F02 yang mana interface tersebut VLAN-nya adalah 10, maka switch hanya akan melihat ARP table untuk interface F01 sampai F05. Seandainya MAC address tujuan tidak ada, switch akan melakukan broadcast ARP, dan itu juga hanya akan di-broadcast ke interface F01 sampai F05 yang VLAN-nya sama. Nah, bila ada broadcast ARP, maka hanya VLAN yang sama yang akan menerima broadcast tersebut. Oke, untuk penjelasan virtual LAN saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.